Selamat datang kembali dalam pembahasan sumber-sumber Anda. Nah, kali ini kita pegang bab 39 dari The Millionaire Fastlane. Judulnya aja udah wow, provokatif ya. Bakar rencana bisnis, nyalakan eksekusi. Kayaknya ini nantang banget pandangan umum soal rencana. Betul sekali. Misi kita kali ini mau coba pahami, kenapa sih penulis buku ini kok kayaknya ngotot banget kalau tindakan nyata, eksekusi itu jauh lebih penting daripada ya sekedar punya ide bagus atau rencana bisnis yang super detail. Iya. Kita mau gali nih, kenapa kecepatan eksekusi itu jadi kunci menurut dia? Oke, menarik. Mari kita langsung bongkar aja deh. Di awal bab ini ada analogi yang oke banget. Yang catur itu ya? Nah, itu dia. Bisnis itu katanya lebih mirip catur, bukan checker. Kebanyakan pengusaha, katanya, nih mainnya kayak checker aja. Fokusnya cuma satu, harga. Naikin harga, turunin harga, udah gitu aja terus. Dan itu, menurut penulisnya, bahaya banget. Kenapa? Ya karena bisnis yang sukses itu kayak catur. Mainnya multidimensi. Multidimensi gimana tuh maksudnya? Ya, setiap bidang, misalnya produk, marketing, layanan pelanggan, branding, itu punya peran sendiri, punya gerakan unik. Oke. Kalau cuma main harga aja, ya gampang banget kejebak perang harga, capek, dan seringnya nggak untung sama sekali kan? Bener juga sih. Bikin pusing ya. Makanya perlu strategi yang lebih kompleks, lebih kaya, lihat banyak aspek gitu loh. Nah, ini nyambung nih ke poin berikutnya yang menurut saya cukup radikal ya. Soal nilai sebuah ide. Iya, yang itu. Kita kan sering dengar orang tuh protektif banget sama idenya, takut dicuri lah, apalah. Tapi buku ini bilang, terus terang aja, ide itu sendiri, wah, nggak ada harganya, sama sekali. Iya, itu salah satu klaim yang paling keras ya di bab ini. Penulisnya benar-benar nekenin, bisa jadi ada ratusan orang, mungkin ribuan malah, yang punya ide mirip sama Anda. Di waktu yang sama. Wow, sebanyak itu ya. Bisa jadi. Makanya, pemilik ide yang sebenarnya itu bukan orang pertama yang mikirin, tapi orang pertama yang berhasil jalanin idenya. Yang mengeksekusi berarti? Betul. Yang buktiin di pasar. Proses eksekusi ini yang seringkali nggak gampang ya, panjang, rumit, penuh tantangan, itu yang bisain pemenang dari yang cuma mimpi doang. Malah ada perumpamaan lagi nih. Ide itu katanya kayak potensi kecepatan. Gimana tuh? Kayak mobil keren, mesinnya canggih tapi masih diparkir aja di garasi. Nggak jalan. Oke, paham. Potensi doang. Nah, sedangkan eksekusi, itu kecepatan aktual. Mesinnya dinyalain, gas diinjak, mobilnya baru beneran melaju di jalan. Jadi, tanpa eksekusi, ide sebagus apapun ya cuma potensi aja. Nggak menghasilkan apa-apa. Nggak jadi duit ya? Persis. Momentum, pertumbuhan bisnis, hasil finansial yang nyata, itu baru muncul kalau ide ketemu sama tindakan, sama eksekusi. Dan bukan cuma eksekusi, tapi eksekusi yang cepat dan konsisten. Cepat ya kuncinya? Iya. Jadi nunggu rencana sempurna itu malah bisa bahaya. Bisa membunuh potensi idenya sendiri justru. Ini pandangan yang cukup menantang ya. Soalnya kan banyak banget tuh kursus atau buku bisnis yang justru nekenin pentingnya rencana bisnis yang super detail sebelum mulai apa-apa. Betul. Dan bukan berarti penulis ini bilang perencanaan itu nggak penting sama sekali ya. Bukan gitu juga. Oh gitu. Terus gimana? Tapi argumennya lebih ke arah jangan sampai perencanaan itu malah jadi alasan buat nggak ngapa-ngapain. Buat nunda-nunda terus. Analisis paralisis gitu ya. Terlalu banyak mikir nggak jadi jalan. Nah, itu dia. Fokusnya harus geser. Dari nyempurnain rencana di atas kertas ke nyoba langsung di lapangan. Eksperimen aja, sekecil apapun itu. Oke, jadi apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin? Mungkin punya banyak ide di kepala tapi belum jalan? Ya, kalau Anda mau melaju cepat, entah itu dalam bisnis atau tujuan finansial lain, pesan utama dari bab ini jelas banget. Geser fokus Anda ke implementasi, ke eksekusi. Pertanyaannya bukan lagi sekedar idenya apa ya, gitu. Bukan, tapi lebih ke, oke, ide ini gimana cara mulai mewujudkannya? Langkah apa yang bisa saya ambil hari ini juga? Bukan besok, bukan lusa, hari ini. Wah, langsung ya? Kecepatan dalam bertindak, dalam mengeksekusi, itu pembeda utamanya menurut buku ini. Bukan berarti asal tubruk tanpa mikir ya, tapi lebih ke arah bias for action. Bias for action, maksudnya? Kecenderungan untuk, ya udah, coba dulu aja.
belajar dari hasilnya, terus adaptasi lagi, cepet gitu siklusnya. Oke, oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari bab 39 ini, lupakan deh soal nunggu momen yang pas atau bikin rencana bisnis setebal kamus yang sempurna banget. Iya, kelamaan itu. Esensinya adalah mulai. Mulai aja eksekusi idenya, sekecil apapun langkah awalnya. Kecepatan eksekusi ini yang bikin beda dan bikin ada hasil nyata. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda renungkan sejenak. Ada nggak ide brilian yang udah lama banget nih, cuma nyaman aja gitu di pikiran Anda? Kalau kita pakai semangat dari bab ini, langkah eksekusi konkret apa sekecil apapun itu, nggak masalah. Yang bisa Anda ambil hari ini juga, untuk mulai ubah potensi itu jadi kenyataan. Biar kerasa gitu loh, momentum awalnya.